Perkenalkan, nama saya Windika Praharani dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2019. Pada saat ini saya akan membahas materi kelas 10 pada bab 2 yang membahas tentang aspek-aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas saat yang indah ini. Tuhan sudah menyertai kami dan pada saat ini kami akan membahas materi. Kiranya Tuhan menyertai dan dapat disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membahas materi mengenai aspek-aspek pertumbuhan menjadi dewasa, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Firman Tuhan pada saat ini menjelaskan bahwa dewasa di dalam firman Tuhan artinya orang yang bertekun, bisa mengawasi dirinya sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Baik adik-adik kelas 10, saya akan menjelaskan satu persatu dari aspek-aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, yang pertama yaitu aspek intelektual. Menurut Andi Maktiare, hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak ada 3, yaitu yang pertama bertambah informasi. Artinya, ketika anak bertambah informasi, maka ia tentu memiliki pengetahuan yang banyak dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan dalam memecahkan masalah, sehingga anak akan menjadi cerdas dan bertumbuh dari segi intelektual. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir artinya anak bisa bebas dalam berpendapat atau menyampaikan argumen sehingga ia dapat berkembang dalam aspek intelektual. Dalam pertumbuhan anak menjadi dewasa, penting sekali bimbingan dari orang dewasa, karena pada masa ini anak mulai mengenal dan sudah tertarik dengan seks, contohnya dengan iptek atau ilmu teknologi, dan juga sudah bisa menilai atau membanding-bandingkan, sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan orang dewasa untuk menjelaskan mana yang baik kepada anak tersebut. Ada beberapa pola pikir orang dewasa. Yang pertama, cara berpikir positif. Artinya, positif ketika orang tersebut selalu memikirkan hal-hal yang baik saja. Kemudian, yang kedua, cara berpikir proaktif. Nah, contoh dari cara berpikir proaktif ini, contohnya yaitu pemain bola kaki. Ketika bermain bola kaki, pemain tidak hanya menunggu temannya menggiring bola kepadanya, tetapi pemain ini juga memiliki inisiatif untuk menjemput bola. Artinya, orang yang berpikir secara proaktif memiliki keinginan untuk mendapatkan kecerdasan secara intelektual. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis. Artinya, seseorang yang berpikir kritis dapat mengevaluasi
dan menemukan kebenaran. Kemudian yang keempat, memiliki cara berpikir komprehensif. Artinya, orang yang berpikir secara komprehensif memahami keseluruhan dari apa yang diamati dan dievaluasi. Dan itu merupakan beberapa contoh pertumbuhan dewasa dari aspek intelektual. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial artinya mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dengan setiap orang. Adapun ciri-ciri dewasa aspek sosial, yang pertama, dapat menempatkan diri. Artinya, seseorang tersebut dapat menempatkan diri dimanapun ia berada dan juga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru sekalipun. Kemudian yang kedua, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ketika seseorang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, ia tidak akan tega melihat sesamanya dalam kesusahan dan membiarkannya, tetapi justru orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi akan membantu seseorang yang mengalami kesusahan. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Ketika seseorang menjaga kelestarian lingkungan, ia akan melakukan usaha. Contoh kecilnya yaitu tidak akan membuang sampah sembarangan. Ia akan memiliki inisiatif untuk membuang sampah pada tempatnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek emosi. Emosi adalah gejala perasaan disertai perubahan atau perilaku fisik seperti perasaan marah, perasaan senang, ataupun perasaan sedih. Adapun ciri-ciri dewasa aspek emosi, yang pertama yaitu mendahulukan logika. Seseorang yang mendahulukan logika akan membandingkan dan mencari fakta yang sebenarnya dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, dapat mengontrol emosi. Seseorang yang bisa mengontrol emosinya tidak akan mendahulukan kemarahan, bahkan ia akan mencari akar permasalahan ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian yang ketiga, memikirkan masa depan. Jika seseorang memikirkan masa depan, berarti seseorang tersebut mampu berimajinasi, memikirkan, dan meraih cita-cita yang telah dipikirkan dan direncanakan sejak dahulu. Kemudian yang keempat, menerima hal buruk. Artinya, ketika seseorang dapat menerima hal buruk, berarti dia akan bersyukur. Baik ketika ia mengalami hal buruk, menyedihkan, ataupun ketidakberhasilan. Yang keempat, yaitu aspek moral. Moral adalah tata cara kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu aspek spiritual. Orang yang hidup berpusat pada Kristus dan ditandai dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Artinya, ketika seseorang memiliki aspek spiritual, ia akan fokus kepada Kristus dan memahami bahwa ia hidup karena Yesus, Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada saat ini, mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu sehingga dapat menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu.
melalui pembelajaran pada saat ini ya Tuhan, yaitu bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Tuhan, Engkau yang menolong kami agar kami terus bertumbuh menjadi dewasa sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah materi kita pada saat ini. Saya akan menampilkan QR Code dan adik-adik akan dialihkan ke link absen untuk mengisi absen dan juga untuk menjawab kuis sesuai dengan materi kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh